Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya banggakan, tiba kembali kita akan membahas kisi-kisi dan contoh soal PAT Mapel IPA tahun ajaran 2021-2022 untuk soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga jadi amal jariah kalian semuanya. Oke, mari kita bahas kisi-kisi soal PAT berikut. Soal nomor 1 disajikan data tentang nama-nama organisme. Peserta didik dapat menentukan organisme yang termasuk prokariotik atau kariotik dengan benar. Di sini anak semuanya harus tahu bahwa sel prokariotik ini kelompok sel yang tidak mempunyai membran inti dan sistem endomembran. Contohnya adalah bakteri. Sementara untuk sel eukariotik ini merupakan kelompok sel yang memiliki membran inti dan sistem endomembran. Contohnya amuba, jamur, alga, tanaman, hewan, dan termasuk manusia. Oke, dipahami ya, ini sel prokariotik dan sel eukariotik. Bedanya di membran inti dan sistem endomembran. Pertanyaannya misalnya, perhatikan data berikut ini. 1 ada alga, ada amuba, jamur, dan bakteri. Dari data tersebut, organisme yang termasuk prokariotik adalah, ini bisa kembali ke atas, prokariotik ini adalah bakteri. Oke. Dari jawaban ini, berarti jawabannya adalah nomor 4. Betul sekali ya. Atau D. Lanjut, soal nomor 2. Disajikan gambar sel tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan nama dan fungsi bagian yang ditunjuk dengan benar. Fokus ya kamu ini di sel tumbuhan. Di sini akan kami berikan ringkasannya. Yang pertama adalah dinding sel. Ini dinding sel, bagian terluar. Fungsinya menjaga tekanan turgor dan memberi bentuk pada sel. Ini juga berfungsi melindungi sel dari tekanan mekanis, juga tempat pertukaran zat yang keluar masuk dari sel, dan tempat penyimpanan karbohidrat. Yang kemudian berikutnya adalah membran sel. Fungsinya adalah melindungi inti sel, mengatur keluar masuknya molekul, dan sebagai penerima rangsang dari luar sel. Nomor 3, inti sel atau nukleus. Ini ya bagiannya. Fungsinya adalah mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, dan menyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Yang keempat, sitoplasma. Sitoplasma ini bentuknya seperti ini. Ini dekat dengan inti sel, dekat dengan RE, retikulum endoplasma. Nah, ini. Kemudian sitoplasma tadi terdapat organel-organel sel yang bersifat hidup dengan menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Nomor 5, plastida. Plastida ini organel yang sangat dinamis. Ya. Ini warnanya hijau. Ya. Mampu membelah, tumbuh, dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Fungsinya, ini sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan. Plastida berwarna hijau atau disebut kloroplas ini ya. Ya, gambarnya dekat dengan vakuola.
Kemudian yang ketujuh ribosom. Ribosom ini organel sel terkecil dalam sel untuk atau tempat sintesis protein. Ribosom ini. Kemudian retikulum endoplasma. Ini RE-nya yang berbentuk seperti ini, kuning warnanya, seperti spons seperti ini, tidak teratur ya. Struktur yang berbentuk benang dalam inti sel. Fungsi RE adalah mendukung sintesis protein. Nah, berarti membantu ribosom. Kemudian menyalurkan bahan genetik ya, antara inti sel dengan sitoplasma serta sebagai alat transportasi zat-zat. Oke, saya berikan contoh soalnya ini. Oh, masih ada mitokondria. Ini mitokondria dekat sekali dengan vakuola, dekat dengan plastid ya, atau kloroplas. Kemudian berbentuk seperti butiran atau benang yang berfungsi untuk pusat respirasi telur seluler dan tempat berlangsungnya siklus Krebs. Ya. Yang 10 badan Golgi. Nih, badan Golgi seperti RE tapi warnanya biru. Ini fungsinya untuk memilah dan mengirim produk sel serta terlibat dalam sekresi tumbuhan. Oke, contoh soalnya ya. Perhatikan gambar sel tumbuhan berikut ini. Ya, ini yang ditunjuk oleh bandingkan ini. Nama dan fungsi bagian atau organel yang ditunjuk dengan X dengan benar adalah kira-kira yang mana ya? Kalau ini vakuola, ini inti sel, nah, ini ribosom. Nah, ini berarti, nah ini adalah, ya betul, plastida. Ini fungsinya menghasilkan klorofil. Nah, dan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, ini. Dipahami gambarnya? Ini kloroplas, ini sama. Oke, dilanjut. Soal nomor 3. Disajikan data tentang organel-organel pada sel. Peserta didik dapat menentukan organel yang terdapat pada sel hewan. Oke, ini kita harus fokus di sel hewan sekarang. Ini sel hewan. Contoh soalnya. Perhatikan organel-organel berikut ini. Satu ada ribosom, plastida, matriks ekstraseluler, mitokondria, sentrosom atau sentriol, dan vakuola. Pertanyaan adalah organel yang hanya terdapat pada sel hewan. Ya. Coba kita cek. Ribosom ini di tumbuhan ada. Nah, plastida adanya di tumbuhan. Berarti kalau ada jawaban nomor 1 dan 2 keliru. Ya. Mitokondria nah, ini ada di sel hewan, ya, juga ada di sel tumbuhan. Nah, yang tidak adalah ini jawabannya matriks ekstraseluler dan ya, sentrosom atau sentriol. Vakuola semuanya ada, di tumbuhan ada, di hewan ada. Ini jawabannya adalah C, 3 dan 5. Ini hati-hati. Jawabannya 3 dan 5. Oke, meningkat ke sisi nomor 4. Disajikan tabel tentang perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Peserta didik dapat menentukan perbedaan sel tersebut yang benar. Nah, berikut ini saya sajikan tabel perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Bentuknya, sel tumbuhan tetap, sel hewan berubah-ubah. Lisosom adanya hanya di sel hewan. Dinding sel
Nah, adanya di sel tumbuhan. Mikrofilamen adanya di sel hewan. Sentriol di sel hewan. Ya. Plastida adanya hanya di sel tumbuhan, di sel hewan tidak ada. Plasmodesmata adanya di sel tumbuhan. Vakuola, ya, dan dengan tonoplas, ya, ini ada besar di tumbuhan. Kemudian vesicula secretory, adanya di sel hewan. Cadangan makanan ada semuanya. Ini bentuknya amilem, kalau ini lemak. Oke, ke soal contoh. Perhatikan tabel berikut ini. Lihat, ini ada sel hewan, sel tumbuhan. Pertanyaan adalah perbedaan sel hewan dan tumbuhan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, gimana? Sel hewan ini ukurannya lebih kecil, sel tumbuhan lebih besar. Ya, berarti nomor 1 betul. Ya. Nomor 2, lisosom. Sel hewan tidak ada, ini di sel tumbuhan ada. Nah, ini yang keliru. Ya. Plastida sel hewan tidak ada. Di sel tumbuhan ada, betul ya. Nah, nomor 1 betul, nomor 3 betul. Berarti jawabannya yang D, 1, 3, dan 5 ya. Sentrosom adanya di sel hewan. Oke. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Disajikan beberapa pernyataan tentang jaringan. Peserta didik dapat menentukan pernyataan tentang jaringan yang benar. Nah, jaringan pada tumbuhan, di sini ada jaringan meristem. Ini sel-selnya aktif membelah. Ada jaringan penyokong, ini berdinding tebal sebagai penyokong atau penguat tumbuhan. Kemudian jaringan dasar atau parenkem mengisi ruang antar jaringan. Kemudian jaringan pengangkut, ini sebagai pengangkut zat, ada xilem dan flum. Ya. Terakhir ada jaringan pelindung atau epidermis. Ini melindungi permukaan tumbuhan. Oke, contoh soal. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ini 1, jaringan penyokong berada di daun, yaitu mesofil. Ada mesofil palisade dan subspon, di mana banyak mengandung kloroplas. Ada 2, jaringan dasar disebut juga jaringan parenkim, berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. 3, jaringan pembuluh kayu atau xilem, berfungsi pengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Pernyataan nomor 3 ini betul ya. Kalau flum mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini juga betul. 3, 4 betul ya. Nomor 1 masih keliru, nomor 2 salah. 3, 4 betul, 1, 2 salah. Berarti jawabannya ya, D ya. 3, 4 dan 5. Ini jaringan pelindung tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Betul, ini melindungi bagian luar. Oke, kita lanjut. Soal nomor 6, disajikan ilustrasi tentang jaringan. Peserta didik dapat menentukan jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan. Ini. Di sini saya berikan ringkasan materi jaringan pada hewan dan fungsinya. Ini ada jaringan epitel. Ini fungsinya transport zat-zat antar jaringan atau rongga. Melindungi jaringan di bawahnya, absorpsi atau penyerapan, sekresi, menghasilkan sekret yang masih berguna bagi tubuh. Ya. Ini ada epitel pipih, epitel kubus, silindris, rasional, dan kelenjar. Kemudian ada kelenjar otot,
Ini fungsinya menggerakkan rangkap, terus kontraksi organ dalam seperti organ penyeraan, kontraksi pada jantung. Ada otot polos, lurik, jantung. Ya. Kemudian ada jaringan ikat, ada jaringan syaraf. Ini bisa dipahami. Ya. Kemudian saya berikan contoh. Diketahui sebuah jaringan pada hewan. Jaringan ini berfungsi menyangga tubuh dan organ tubuh serta menyatukan jaringan-jaringan. Susunan utama jaringan ini terdiri dari substansi tak hidup interseluler yang dihasilkan oleh sel-sel jaringan ikat tertentu. Serat jaringan ikat terbuat dari protein yang terdiri dari 3 jenis, yaitu serat kolagen, serat plastik, dan serat retikuler. Nah, jaringan tersebut ini adalah jawabannya ya betul, jaringan epitelium. Hati-hati. Jaringan otot tadi ada otot lurik dan sebagainya. Jaringan saraf ini juga dipahami. Ya. Fungsinya menghantarkan dan memproses impuls saraf. Jadi jawabannya adalah yang D, jaringan epitelium. Ingat-ingat, ini ada serat elastik, ya, serat kolagen dan serat retikuler. Lanjut soal nomor 7. Disajikan ilustrasi peserta didik dapat menentukan organ-organ pada tumbuhan dengan benar. Oke, organ pada tumbuhan. Yang pertama ini ada akar. Akar terdiri dari 2, akar serabut dan akar tunggang. Nah, kemudian ada batang. Ini ada 3 jenis, batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Ciri-cirinya kalau batang kayu ini teksturnya keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar, umurnya panjang, kemudian bisa dimanfaatkan jadi alat perabot seperti meja kursi. Kalau tekstur batang rumput lunak, punya ruas yang jelas, ada garis-garis, dalamnya berongga. Kalau batang basah, ini sama, teksturnya lunak, banyak mengandung air, tidak bisa tumbuh tinggi. Ya. Oke, yang pertama tadi ada akar, yang kedua batang, kemudian ada di sini ada bunga. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Bagian bunga ada mahkota bunga, kemudian kelopak bunga, ada benang sari dan butik. Kemudian ada buah di sini, bagian luar namanya eksokap. Lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air biasanya dikenal dengan kulit buah. Kemudian ada mesokap atau lapisan yang berserat dan berdaging. Nah, ini biasanya sering kita makan. Kemudian ada endokap, lapisan paling dalam dan berbatasan dengan biji. Ini biasanya bisa dikelupas bijinya. Nah, di dalam ya daging ada biji dan bijinya juga bisa dikelupas kembali. Oke, tadi diingat-ingat ya, ada akar, ada batang, kemudian ada bunga, ada buah. Contoh soal lagi. Organ batang pada tumbuhan yang memiliki ciri teksturnya lunak, punya ruas ya yang jelas atau garis-garis, dan di dalamnya berongga adalah ciri-ciri dari apa? Ini tadi berongga berarti adalah jawabnya batang. Iya, batang rumput. Kamu juga harus pelajari ya. Bisa jadi nanti yang keluar adalah batang kerasnya. Tadi batang kerasnya cirinya adalah teksturnya lebih keras, bisa tumbuh semakin tinggi dan besar. Ya. Oke, kita ke nomor 8. Disajikan data tentang organ pada organisme. Peserta didik dapat menentukan organ-organ yang terdapat pada hewan. Ya.
Di sini saya berikan ringkasan. Ada banyak sekali organ tubuh pada hewan. Ada organ dalam yaitu jantung, hati, ginjal, paru-paru. Jantung fungsinya untuk membawa darah ke seluruh tubuh. Hati ini menghasilkan cairan empedu, menetralkan racun, kemudian tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah, dan menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen. Ginjal ini diantaranya dalam menyaring darah, konverter vitamin D dalam tubuh, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, dan mengatur tekanan darah dan kadar garam. Paru-paru bertugas memompa udara yang masuk untuk dipisahkan antara oksigen dan karbon dioksida. Ini organ dalam. Kemudian ada organ luar, ada tangan, kaki, kulit, dan sebagainya. Atau yang lainnya. Kemudian saya berikan contoh. Perhatikan data berikut ini. Satu ada hati, akar, mata, limpa, ada akarnya 2, paru-paru, batang, dan daun. Pertanyaannya adalah organ-organ yang terdapat pada hewan. Berarti jangan sampai kamu milih ada akar, terus batang, daun. Berarti kita jawab hati, ya, 2-nya salah, nomor 3-nya betul, ya, 1, 3, ya. Terus 4, 6, ya, oke, jawabannya adalah B, ya, karena yang lainnya adalah organ pada tumbuhan. Oke. Meningkat ke soal nomor 9. Soalnya adalah disajikan beberapa macam organ pada hewan atau manusia. Peserta didik dapat menentukan macam-macam organ yang menyusun sistem organ tertentu dengan benar. Karena tadi sudah ada tumbuhan, hewan, sekarang anak sekalian harus fokus di sistem organ pada manusia. Nah, sistem organ pada manusia ini ada sistem pernafasan, sistem sirkulasi, ya, sistem ekskresi, sistem rangka, dan sistem pencernaan. Nah, ini sistem pernafasan. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkolis, dan alveolus. Yang sirkulasi ada jantung dan pembuluh darah. Sistem ekskresi ini ada hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Sistem rangka ada aksial dan apendikular. Kemudian sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dipahami? Fokus ke sistem organ pada manusia. Contoh, perhatikan macam-macam organ tubuh manusia berikut ini. Ada kerongkongan, tenggorokan, lambung, bronkus, ginjal, kulit. Pertanyaannya adalah organ yang menyusun sistem pencernaan, ya, pada tubuh manusia adalah hati-hati organ pencernaan. Berarti yang benar adalah kerongkongan. Ada lambung. Ya. Kalau tenggorokan adalah pernafasan, penyusun organ pencernaan. Bronkus pernafasan, ginjal dan kulit adalah untuk ekskresi, ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, bisa dipahami ya. Bisa jadi nanti soalnya yang ditanyakan adalah sistem pernafasan, ya. Ya, berarti nanti ada tenggorokan, ada bronkus. Kalau ditanyakan sistem ekskresi ada kulit dan ginjal. Oke, anak semuanya. Untuk soal nomor 9 bisa dipahami ya, jangan fokus hanya di sistem pencernaan, tapi fokus di sistem pernafasan dan sistem ekskresi. Soal terakhir nomor 10, disajikan beberapa contoh benda. Peserta didik dapat mengelompokkan benda yang termasuk komponen biotik dan abiotik dengan benar. Di sini saya berikan ringkasan bahwa komponen biotik terdiri atas makhluk hidup yang berupa hewan, tumbuhan, alga, jamur, dan bakteri.
Sementara komponen abiotik ya ini adalah tersusun atas benda mati. Contohnya ini ekosistem sungai, ini ada tanah, air, batu, pasir, udara, cahaya, matahari, suhu, dan kelembapan yang lainnya. Oke, contoh soalnya. Di pekarangan rumah Pak Arifin dijumpai beberapa benda seperti daun kering, batu, semut, kayu, rumput, dan air. Pertanyaannya adalah benda yang termasuk komponen abiotik adalah, ini abiotik, benda dari benda mati ya. Ini. Berarti jawabannya adalah ya betul, yang A, batu dan air. Nomor 2, semut dan rumput ini adalah komponen biotik. Ya, yang C, daun kering ini komponen abiotik, semutnya biotik. Ya, yang D, semutnya biotik, kayunya adalah abiotik. Kalau pertanyaannya komponen abiotik, jawabannya adalah batu dan air. Kalau nanti yang ditanyakan komponen biotik, berarti jawabannya semut dan rumput. Oke, anak semuanya, terus semangat ya. Terima kasih. Terus belajar. Semoga kalian sukses. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.